Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Boleh harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga ceria ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan berdoa kita mendapatkan berkahnya dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Kemudian sebelum dimulai kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan disimak ice breaking berikut ini. Jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan buat dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Ya, teman-teman tadi sudah kita lakukan bersama ice breakingnya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hadis arba'in yang ke-22. Jadi nanti kita akan bahas pengertiannya, kemudian kita akan membaca hadis dan artinya, kemudian juga nanti kita akan mempelajari gitu ya isi dari hadis tersebut. Kemudian nanti kita juga akan mengambil pelajaran gitu ya, mengambil kesimpulan dari pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari hadis arba'in yang sekarang kita lanjut ke pengertian hadis. Nah, silakan teman-teman bisa disimak di samping ini. Jadi hadis itu adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata al-hadis gitu ya. Al-hadis itu artinya apa sih? Al-hadis itu artinya perkataan, terus berbicara gitu ya, percakapan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadis itu sendiri, yang kita maksud hadis di sini adalah perkataan atau percakapan yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi sumber hadis itu adalah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, tapi juga kita harus berhati-hati, ternyata hadis itu juga ada yang dhaif gitu ya, ada tingkatannya ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, sebagai pengetahuan aja gitu ya, bahwa hadis itu juga beragam ya. Jadi ada yang dhaif, ada yang dhaif itu maksudnya lemah gitu ya, ada juga yang sahih gitu ya, atau sudah terjamin, sudah teruji gitu ya kebenarannya. Ya, kita baca ya hadisnya. An Abi Amrillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid 'ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahul Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan sholat yang wajib, kemudian melakukan puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab, na'am atau iya, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, selanjutnya kita akan bahas pelajaran yang dapat diambil gitu ya dari hadis arba'in tersebut. Nah, yang pertama adalah makna mengharamkan yang haram.
Apa sih mengharamkan yang haram itu maksudnya apa sih? Jadi mengharamkan yang haram itu ternyata memiliki dua makna, teman-teman. Yang pertama, kita meyakini apa? Meyakini bahwa sesuatu itu memang haram. Misalnya judi, gitu ya, judi, terus juga narkoba, kemudian juga apalagi ya? Yang haram itu minum alkohol, gitu ya. Nah, kita meyakini betul bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang haram. Kita yakin, iya memang itu haram, gitu ya. Yang kedua, kita menjauhi, gitu ya, berusaha sekuat hati untuk menjauhi perbuatan haram tersebut, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah menghalalkan yang halal, gitu ya. Apa sih maksudnya menghalalkan yang halal? Jadi tidak jauh berbeda gitu ya dengan mengharamkan yang haram. Itu sama-sama meyakini juga, tapi bedanya meyakininya bahwa sesuatu itu halal. Misalnya daging ayam gitu yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah, kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang halal, gitu ya. Kemudian juga mengerjakan yang halal. Apa sih mengerjakan yang halal? Bersilaturahmi gitu ya dengan tetangga kita, kemudian juga saling memberi hadiah, kemudian juga apalagi yang halal ya, banyak ya hal-hal yang halal. Nah, jadi halal itu meyakini sesuatu itu halal, kemudian juga kita mengerjakan yang halal-halal aja gitu ya, sehingga kita tidak terpikirkan untuk mengerjakan yang haram. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita ragu-ragu gitu ya, kan sekarang ini zamannya zaman penuh syubhat. Apa sih syubhat itu? Syubhat itu apa ya? Sesuatu yang meragukan gitu ya, yang berada di antara yang halal dan yang haram. Nah, gimana kalau misalnya kita ada di antara keraguan-raguan itu? Fas'alu ahlan zikri, gitu ya. Maka bertanyalah gitu ya. Kalau nggak tahu itu jangan diem aja, tapi tanya gitu ya. Nah, misalnya juga ketika kita ada di suatu restoran tersebut kita ragu-ragu nih, gitu ya, ragu-ragu kira-kira nih restoran halal apa enggak ya. Nah, kita tanya gitu ya, kita tanya kepada misalnya kita lagi di luar negeri gitu ya, yang nggak ada label halalnya gitu kan, berarti kita tanya ke apa namanya, ke pramuniaganya gitu ya, ke pelayannya, kita tanya di sini makanannya halal atau enggak gitu ya, atau di sini ada jual babi atau enggak. Kalau misalkan ternyata di situ ada jual babi, walaupun misalnya apa namanya, alat masaknya itu terpisah, tapi tetap kita harus berhati-hati. Lebih baik kita cari tempat yang lain yang benar-benar dijamin kehalalannya 100% gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah. Jadi sumber penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah gitu ya, hak prerogatifnya Allah. Jadi yang menentukan ini halal, ini haram itu adalah ketentuan Allah gitu ya. Jadi bukan manusia yang ngada-ngada. Misalnya ada orang yang saking apa namanya ya, keblinger gitu ya kalau bahasanya bully. Kadang ada juga orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Nauzubillahi min zalik. Padahal hak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu adalah haknya Allah gitu ya. Jadi tidak boleh manusia itu menghalalkan sesuatu yang haram. Paham ya? Jadi misalnya Allah udah menetapkan sesuatu itu haram. Misalkan Allah menetapkan daging babi itu haram, tapi ada orang yang mengatakan bahwa gak apa-apa kalau sedikit misalnya. Nah, itu gak boleh. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah bahwa babi itu adalah makanan yang haram gitu ya. Kemudian oh ya, jadi gini Kak, maksud dari kalimat ini adalah ketika kita menemukan atau apa namanya, ragu-ragu gitu ya tentang segala sesuatu, maka kita harus kembali ke Allah gitu ya. Maksudnya adalah kita harus mencari tahu dalilnya suatu perkara itu halal atau haram gitu ya. Ya teman-teman, jadi siapa sih manusia yang nggak mau masuk surga? Setiap manusia itu pasti gitu ya, sangat menginginkan gitu ya untuk masuk surga.
Nah, hadiah surga itu sendiri sudah dijelaskan gitu ya oleh Rasulullah gimana cara mencapainya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menjauhi 7 dosa besar, melainkan pintu-pintu surga dibuka untuknya. Ia masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Nah, ini juga diperkuat gitu ya dengan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Jadi teman-teman, untuk masuk surga Allah itu ada syaratnya gitu ya. Syaratnya apa tadi? Sholat gitu ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian juga berzakat gitu ya, dan juga menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah dijaminkan untuknya surga gitu ya. Nah, jadi untuk meraih surga itu harus berusaha gitu ya, harus diusahakan gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini insya Allah boleh cukupkan sampai sini. Untuk pelajaran yang bisa diambil kita akan bahas di pekan selanjutnya gitu ya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang boleh sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan kontak Boli melalui WhatsApp atau melalui telepon juga boleh gitu ya. Boli sangat menunggu. Kalau ada yang mau bertanya, Boli sangat terbuka. Silahkan ya kalau ada yang mau bertanya ya. Untuk tugasnya berarti teman-teman silahkan menghafalkan hadis arba'in yang ke-22 ini beserta artinya ya. Silahkan dikirimkan voice note ke Boli melalui WhatsApp. Oke teman-teman, bisa dipahami ya tugasnya ya. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.